Biasanya apa yang sering kamu kerjakan atau teman-teman kalau mainan crankcase harus perhatikan bagian apa gitu? Ada nggak yang mau kamu sampaikan? Oh ya, kayak biasanya tuh ini sedikit cerita. Gimana? Biasanya kalau crankcase motor untuk dua gini, crankcase sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau motornya udah tua, biasanya itu memuai atau ngulen, melengkung jadinya. Jadi dinding yang sebelah ujung sama yang ujung depan sini, ujung belakang sama ujung depan. Ya, ujung belakang sama ujung depan dia melengkung, tidak rata. Biasanya itu yang mengakibatkan olinya rembes atau misalnya enggak biasanya kan kita ngamplas tuh. Biasanya kita diamplas untuk mengecek apakah crankcase-nya itu rata atau tidak. Biasanya kalau orangnya mungkin nggak ada waktu, nggak sempat, packingnya dikasih yang tebel biasanya itu. Oke, nah menarik man. Saya ada 2 pertanyaan nih terkait ini. Pertanyaan pertama, ya, terkait dengan packing. Packing itu kan ada yang bikin dari kertas, ya, ada yang bikin dari tembaga. ya. Yang kamu maksud packing double tadi, itu pakai kertas apa pakai tembaga? Biasanya ya seperti ini nih, ini packing bukan aslinya. Kertas ya? Ya ini packing kertas. Oke. Nah katanya, kenapa kita harus pakai packing kertas? Kenapa kita harus pakai packing tembaga? Bedanya apa? Duit. Itu terlalu signifikan. Biasanya itu kalau di packing kertas ini untuk ngemal. Biar ngemal biar lebih pas. Salah kabeh sih. Tuh kan kamu ternyata sampai untuk urusan kayak gini aja masih salah tuh Pak. Pak Bauer tadi koreksi. Bentar Pak, nanti kita akan tanya ke Pak Bauer. Biar kita korek dulu ini. Pengalamanmu kenapa harus pakai? Kapan kita harus pakai packing tembaga wes? Kapan kita harus pakai packing kertas? Biasanya kalau aku ya pakai tembaga itu pertama positifnya lebih awet, lebih bunga-bunga, kegampang mimpes. Kalau aku gitu. Ketebalannya berapa? Nah, ketebalannya itu tergantung ini misal diamplas dulu nggak sih ya? Semisal diamplas kan udah tipis. Nah itu di setting dulu biar ring-ringnya nggak pada berubah. Kalau ditipisin kan otomatis kan lebih mimpes. Nanti pada seret semuanya. Itu harus di reset dulu. Misal aku ngamplas setengah mili berarti tambah berapa, tambah tebelnya mungkin total 1 mili gitu, gitu. Oke, menurut masuk kayak gitu man. Masalah keawetan bongkar pasangnya. Kalau menurutmu, kamu punya pendapat lain nggak? Enggak, saya juga baru tahu kalau jawaban saya salah tadi ya. Saya sih lebih gampang kalau pakai packing kertas ini. Juga mungkin biayanya lebih efisien. Gawainya ke pena. Ya, lebih intinya lebih murah meriah, bisa mengatasi kebocoran gitu ya. Oke. Nanti Pak Bor dulu tarik nafas habis ngomong. Ini nih satu pertanyaan yang orang tanya sepele man, masalah amplas mengamplas. Ambil contoh amplasmu man yang buat ngeratain itu man. Kita jelasin di sini man. Ini sepele man, tapi banyak yang nanya man. Nah ini tadi udah, nanti kita bahas itu teman-teman ya. Kita selesai yang ini dulu. Ini mumpung nih, jarang-jarang nih kan. Masuk gara-gara NSR doang nih. Bahas teknik modifikasi crankcase. Oke, teman-teman, ini adalah amplas yang kita pakai di Diko Racing. Bawahnya itu kita pakai kaca. Tujuannya adalah biar rata. Jadi permukaan bidangnya itu nanti kalau alasnya umpamanya kalian pakai tanah dengan kaca kayak gini kan rata, dia nggak mungkin ngulet-ngulet ikutin tanahnya, tapi rata. Pertanyaan pertama man, Ya. amplasnya pakai nomor berapa? 120. Ya. Oke. Pertanyaannya kedua, apakah hanya satu amplas ini yang dipakai untuk ngamplas
atau nanti setelah amplas ini pakai amplas nomor lain lagi? Enggak, cuma satu ini. Oke, sudah. Sudah. Kedua, teknik mengamplasnya seperti apa, Man? Teknik mengamplasnya, aduh, biasanya dipegang. Di bagian misalnya mau ngamplas di bagian sini atau di bagian sini, itu kita salah satu misalnya pegang dulu. Kita dorongnya ke sana, berarti kita mau ngamplas yang sebelah sini, bagian ujung depan sini sama sebelah sini, untuk mengecek bagian tengah rata apa enggak. Nah terus misalnya tengahnya memang sudah terlalu, maksudnya sudah terlalu nanggung, biasanya kita megang tengah, ditekan yang tengah, untuk meratakan dinding sini. Itu dinding yang ujung bawah sama ujung atas itu rata dengan yang tengah. Oke, mengamplasnya maju mundur apa searah? Maju mundur bisa, searah bisa. Maksudnya kalau orang dua biasanya searah, Mas, maju mundur. Jadi sana dorong ya sini ikut dorong. Nah, ini misalnya gini, coba. kan saya dorong nih, terus Mas masuk di sana ikut dorong, jadi semuanya kena semua. Oke. Lebih cepat lah. Berarti dua arah Juga. Kenapa nggak searah? Orang kan ada bilang kalau searah itu kan lebih bagus. Ini ngaruh nggak di sini kalau dua arah? Miring misalnya. Oh iya, biasanya tidak pas, miring. Oke. Wes. Mungkin untuk ini cukup ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Nah, menarik tadi yang begitu Rusman dan Marso kasih alasan kenapa pakai packing kertas dan packing tembaga di Sangga sama Pak Bawor. Kita tanya langsung ke Pak Bawor sebelum kita bahas yang ini teman-teman. Ini mumpung nih gara-gara crankcase, kita bahas semuanya nih teknik modifikasi di crankcase. Pak Bawor, tadi begitu saya nanya, karena ini banyak pertanyaan Pak Bawor tentang crankcase. Mungkin sepele, tapi ternyata banyak juga yang belum tahu. Tadi begitu Pak Bawor bilang alasan untuk crankcase-nya dikasih packing kertas dan tembaga. Sebenarnya alasannya itu apa sih Pak Bawor? Ambil packingnya. Ambil, Man. Nah itu packing. Ini teman-teman, ini istilahnya dari pabrikan lah, bukan yang manual dibuat sendiri ya. Biasanya kan ada yang teman-teman buat sendiri baik dari kertas maupun dari tembaga. Ini banyak apa, Man? Ini kertas. Ini kertas ya. Oke. Kertas apa? Nah, tidak tahu itu kertas apa. Penting itu kertas apa tuh? Jangan-jangan pakai kertas HVS bisa nggak? Asal kertasnya. Kertas kado. Tuh asbaknya disingkirin, Man, merusak pemandangan, Man. Nah, Ini bahannya kertas kado. Sama kertas undangan. Kalau Pak Bawor bebas. Kalau orang dua ini jawabannya kayak gitu. apa ya, Man? Tempiling. Oke. Nih packingnya nih. Nah, ini teman-teman. Ini packing magnet. Pakai magnet. Nah, ini perlu dijelaskan juga nih, packing itu apa aja yang dikasih packing? Magnet, Ini packing kopling. kopling. Ini dihafalin ya teman-teman kalau yang belum hafal ya. Ini packing karter. Karter kiopo aku lagi kurung nanti dijelasin. Ini packing manipul. Manipul, Ini packing knalpot, bukan Moli. oli, pembolin ini tempat Radiator. radiator, di head, ini water pump. water pump. Jadi ini ya teman-teman, untuk di NSR ada beberapa packing. Nah, Lanjut, Pak. bedanya kalau di Ninja atau motor lain tidak pakai packing karter. Di NSR pakai kayak Honda Green. Ya. Terus tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya kenapa atau kapan, Pak? Atau alasannya apa? Kenapa ada packing kertas dan packing tembaga? Oke. Kapan kita pakai itu, Pak? Dan alasannya apa, Pak? Oke, tujuan utama menggunakan packing adalah memberikan proteksi. Proteksi terhadap kebocoran yang pertama. Yang kedua memberikan space. Oke. Space atau gap.
memberikan gap terhadap sesuatu lah. Misal tidak pakai packing Rapat gitu Pak. dapat berapa jaraknya. Kalau pakai packing tergantung packingnya, tebelnya berapa untuk mendapatkan ukuran yang diinginkan. Kalau bahannya kertas maupun tembaga atau aluminium gitu ya, oke, itu hanya masalah keawetan. Oh, oke. Oke. Keawetan biasanya kalau di motor balap atau motor yang sering kali dibongkar jika menggunakan packing kertas bolak-balik beli. Ya, jebol sih ini kalau sudah dipres, Ya, ya pasti rusak. ibaratnya sekali pakai lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Terus gimana proteksi kebocorannya? Ya jelas bagus kertas. Oh gitu? Iya, Oh iya. Alasannya apa Pak? karena dia lebih lunak untuk dipres. Ya, Iya. Rongganya lebih rapat. seperti ada dua permukaan yang tidak rata. Kalau diganjel pakai plat Ya, dan diganjel pakai getuk, Iya. nah itu lebih rapat yang pakai rapat getuk. yang getuk. Ya betul. Oke. Itu alasannya. Ya biasanya untuk motor balap sudah diganti lagi pakai packing tembaga. Nah, semua packing ada, packing carter, packing magnet, packing kopling, packing blok, packing head. Nah, kenapa packing head tidak pakai kertas? Nah, ini. Nah, itu pertanyaannya Pak. Nih. Nah, bahannya bisa besi, Ini teman-teman bahannya. bisa aluminium, bisa tembaga. Ada lagi yang bilang packing selembaran Pak. Nah itu gimana Itu itu? yang tadi saya bilang bahwa packing itu selain memberikan proteksi terhadap kebocoran, dia akan memberikan jarak space. Packing selembar artinya apa? Jarak bloknya hanya menggunakan packing selembar. Padahal setrukan tapi packing selembar. Biasanya motor setrukan kalau stang pistonnya tidak diganti, ya kan pasti bloknya akan ikut maju. Packingnya tebel. Ya. Nah, packing selembar artinya space-nya tetap standar. Oh, saya pikir harus yang tebel-tebel itu teman-teman. Ya. Tidak, selembar itu ya packing original. Oh itu Tebalnya. teman-teman. Ini sekarang yang tambah pengetahuan. Terus ini Pak, ini kan tadi banyak kertas nih Pak ya. Kertas. Khusus ini kan. Nah itu nama itu. Karena kan tadi Marso sama Rusman bilang packing kertas sama packing tembaga. Nah kertasnya itu kertas apa Pak? Ada contohnya nggak atau bahan apa? Ada. Ini sebenarnya, nah inilah packing yang dijual Oh. di toko. Tetapi ini kertasnya aja. Jadi Anda kata kamu punya mesin atau punya sesuatu untuk menahan kebocoran, dan tidak ada yang jual packingnya, kamu bisa bikin sendiri. Namanya kalau beli apa nih Pak? Kertas apa Pak? Kertas packing gitu? Ya kertas packing bisa, atau TBA bisa. Oke, teman-teman ini nggak sembarang pakai kertas, tapi ada khusus nih. Contohnya kayak gini ya teman-teman. Ya, jadi namanya kertas packing itu tidak seperti kertas HVS. Nih. Ya. Dia tidak gampang terbakar. Iya. Yang pertama itu. Oke. Yang kedua, dia itu bereaksi dengan panas. Maksudnya gimana itu Pak? Begini. Contoh, ini contohnya begini. Jadi kalau dia sudah kena panas, Iya. Bentuknya berubah gitu Pak atau gimana? ya ketebalannya berubah, Oh, sifatnya berubah. Ini masih lembek. ya. Satu itu dia bereaksi dengan panas, kedua dia bereaksi dengan cairan. Jadi kalau kertas biasa, di dalam ada cairan, ditahan oleh packing di samping, Ya. ditutup. Ya. Kalau kertasnya biasa dia rembes lewat packing, kalau ini tidak rembes karena air tidak bisa lewat situ. Kayak ada anti airnya gitu ya Pak ya? Jadi Iya. menahan. Oke. Nih anti airnya nih kayak gini. Tuh, nah, ya kan? Iya. Ini susah rembes. Oh. Tuh, lama rembesnya. Karena apa? Ini belum kena panas. Oh. Masih ada rembesnya tuh. Ya, masih ada sisa genangannya lah, nggak langsung Nah, kalau terserap. dia udah kena panas, yang lembek gini, Hmm. dia berubah. Contohnya nih teman-teman.
Ini reknya bejat ini kalau buat kayak gini. Ini nih teman-teman nih untuk pembuktiannya sekalian nih teman-teman. Jarang-jarang ini kasih bocoran kayak gini nih. Mumpung Inilah karakteristik kertas packing. tidak mudah terbakar ya Pak. Bahannya apa nggak tahu. Tanya sama Google. Wah, ciri-ciri kertas packing yang bagus yaitu dia tahan panas. Oke. Kedua, dia tahan air. Atau tahan cairan apapun lah, oli apa kayak tergantung ini mau dipakai di mana. Dia nggak gampang rembes. Rekmu lebih dahsyat men. Ini panas sekali rekmu ini. Iya. Itu teman-teman. Lihat detailnya. Ya, sedikit keluar asapnya itu. Ini bukan asap kertas, tapi asap bahan untuk mengisi si packing. Jadi ini tadinya direndam di sebuah bahan yang punya karakteristik menahan itu semua tadi. Ya kebocoran, ya panas, ya apa. Jadi kalau ini asapnya udah pada nguap ya kebakar ini. Oh iya. Oh, keluar kukusnya kan ini. Atau norak kukusnya. Nah tuh. Tuh lihat. Nah, setelah dia kena panas, seolah-olah itu metalurginya tuh, material-materialnya itu dia sudah gitu loh, ngunci. Buktinya apa? Lebih keras ya, kaku. Oke. Ya, sudah tidak bisa ditakuk-takuk ini. Oh iya. Buat gaplean bisa. Kalau disiram air dia ini rembes. Lewat langsung. Tuh teman-teman. Tuh. Oh langsung hilang ya? Enggak, maksudnya enggak merembes kayak gini loh. Tuh, diem di situ. Oh, pori-porinya kayak kekunci gitu ya Pak ya? Yes, kalau porinya kekunci. Mas dan Rusman juga baru tahu hal ini. Itu dia. Jadi dia justru malah apa? Di sini teman-teman. Iya, karena hidupnya itu kayak gitu. Ya. Ini kaku banget nih, kayak kulit malah. Mateng tok, masaknya ora. Nah, itu teman-teman. Oh iya Pak. Sit. Jadi tutup dulu man, sini man. Ini pengaruh nggak Pak? Kalau pasangnya kebalik, packingnya kan ada orang bilang packing tuh harus menghadap ke atas apa ke bawah gitu, nggak pengaruh ya Pak? Sama aja berarti ya. Oke teman-teman, itu teman-teman mumpung nih, jadi mau pasang ini yang di atas, ini yang di bawah, sama aja. Rusman nggak percaya ini. Nah, ini jadi keras tuh, bener man. Coba bandingin man. Dia man, keras enggak? Sama yang itu koplo banget kamu. Iya kok. Oh iya benar. Coba disobek dikit aja. Keras enggak? Oh, Ini bisa lebih disobek. Ini gampang. tetap bisa disobek enggak? Ini lebih susah. Tuh. Itu lebih gampang malahan disobek ya. Keras tapi lebih gampang sobek ya. Oke, itu teman-teman pembuktiannya. Oke. Kalau bahasa Inggris itu ada yang namanya interlock system. Jadi setelah dipanasin dia tuh ngunci Set gitu ya. pori-pori. Makanya begitu apa namanya? Packing kalau dipakai tuh dia kayak kaku. Dia nggak kewer-kewer gitu loh, man. Iya. Nah, karena kan udah kena panas. Panas Dan ini makanya kenapa packing kalau dibuka gampang sobek. Nah, itu pembuktiannya tadi kan. Begitu kena panas kan malah gampang sobek. Sedangkan yang baru ini gak gampang sobek. Berarti masuk ya teori sama pembuktiannya ya. Tuh teman-teman terjawab. Oke Pak Bawor, ini karena durasi panjang tentang kita kasih judul tentang ini modifikasi crankcase. Itu aja ya Pak. Nanti tentang hasil modifnya tadi sini sok mana? Ini kita lanjut di part 2 teman-teman. Ya, karena ini videonya kepanjangan biar teman-teman nggak bingung. Nah, ini sudah selesai dimodif. Apakah ini nanti perlu di finishing lagi atau enggak? Kemudian apa saja yang dilakukan, tujuannya apa? Nanti kita bahas di part 2 ya, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video part 1-nya. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Oke, jangan lupa di-subscribe. Nanti biar gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di part selanjutnya, teman-teman. Terima kasih. Oke, halo guys, balik lagi ke Diko Racing. Kali ini kita akan lanjutkan part tentang crankcase Honda NSR. Nah, ini hasilnya nih yang udah di porting. Nah, dan di sana Pak Bawor lagi lanjutin porting untuk yang sebelahnya. Kalau kalian yang baru nonton video ini, coba nonton video sebelumnya. Di part sebelumnya kita udah singgung tentang modif-modif crankcase. Antara lain nih ya teman-teman,
di bagian kerkas ini dibuat lebih mengkilap. Caranya seperti apa, fungsinya untuk apa, cek di part selanjutnya. Kemudian pengeleman nih di sini, di bagian sini, di bagian untuk naik ke blok ya, di untuk kerkasnya ini, di sini kan biasanya dipasangin lem porting. Nah, lemnya seperti apa, kemudian proses pemasangannya bagaimana, tujuannya untuk apa, cek di video selanjutnya. Yang video sebelumnya. Kemudian yang terakhir yang sudah kita bahas juga tentang packing nih. Apa sih bedanya packing kertas dan packing tembaga? Kemudian kertas yang seperti apa yang dipakai untuk packing? Terus fungsinya untuk apa? Nah, kalian juga bisa lihat di video sebelumnya. Jadi ada 3 hal yang kita bahas di video sebelumnya. Jadi kalau kalian penasaran gimana sih cara bikin mengkilap di crankcase, apa yang dipakai buat mengkilapkan crankcase, kalian cek di video sebelumnya. Oke guys, ini salah satu teknik yang dipakai Pak Bawor untuk modif, kita bilangnya ya, untuk crankcase Honda NSR. Nah, sambil nunggu Pak Bawor menyelesaikan pekerjaannya, nanti kita akan bahas lebih dalam nih tentang modifikasi di sebuah crankcase. Oke, nih yang dikerjakan Pak Bawor adalah di bagian, coba tunjukin bagian mana aja. Seperti lebar. Bagian apa itu namanya? Bagian manifold. Bagian manifold. Oke. LED. Jadi nambah racing cerita. Man, ceritain man, yang dimodif tadi bagian mana aja? Di bagian. Yang kenceng man suaranya. Oh iya, berantang ya. Di bagian manifoldnya. Oke, di manifold ini diapain? Dihalusin, dibesarin, apa digimanain? Jadi tadi itu ada tonjolan atau bidang yang lebih tinggi di bagian depan. Oke. Nah, terus sama Pak Bawor diratakan. Oke, jadi tonjolan di sini teman-teman dihilangin, ini dibuat rata. Jadi bidang antara yang di sini ketemu sama manifoldnya sama yang akan ketemu dengan bagian kita bilangnya dengan kerkas lah ya di sebelah sini itu sekarang rata. Oke, untuk lebarnya dirubah nggak man? Lebarnya tidak dirubah, masih seperti originalnya. Oke, nah ini detailnya sepertinya teman-teman. Nah, ini ada bekas-bekas postingannya, mungkin kelihatan kayak kulit jeruk, tapi ini halus, ya, tapi tidak mengkilap. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Nanti kita tanya ya. Iya. Oke, kemudian apa lagi man yang dimodif? Kita tetik besok, nanti kita tanya ya, tetik, mau nembus lampunya, kejelasnya. Ini lanang ki mancing-mancing toh. Di bagian apa? Dan jawab, jawab. Enggak kan jawab, kok takut nganyong, tata, temenung baik. Bagian mananya man? Di bagian crankcase, di bagian kerkasnya itu. Kerkasnya, oke. Dibuat lebih mengkilap dari sebelumnya. Oke, lebih mengkilap. Cuma ini belum terlalu mengkilap kayak yang biasanya. Ya, nanti kita tanya juga nih, apakah akan dimengkilapkan atau cukup seperti ini. Iya. Nah, cuma yang menarik man, yang menjadi perhatian saya ini adalah di sini man. Biasanya kalau di bagian crankcase itu kan ini rata ya man ya. Cuma ini kok kayak ada lekukannya nih man. Nih. Apakah di setiap 2 tak kayak begini atau hanya di NSR nih? Nah, coba kita tanya. Dan kenapa kok ini nggak diratain gitu maksudnya? Antara sisi yang sini dengan yang ini ya. Ya, jadi istilahnya nih. Panter, gue langsung bingung nyatet. Oh ya, saya catat nih. Ini juru tulisnya. Catat Kalau ngomong man, tidak namanya orang berlebihan. Sebelah. Oke, yang pertama tadi di alur manifold kenapa diratain? Yang kedua di bagian crankcase, di kerkas itu ada level, kenapa seperti itu? Apakah akan diratakan apa enggak? Kemudian yang ketiga, ini yang dimodif ini apakah dibuat mengkilap atau hanya seperti ini aja? Gimana? Oke. Kemudian ngambil Marso nulis, nanti kalau dia bingung dia tanya. Oke. Apalagi man yang dimodif? Kenapa ini ini? Yang dimodif mana lagi man? Oh, yang dimodif Udah itu aja. di ini, di lubang ini, Sama di bersihin
Mananya lubangnya itu? Iya lubangnya itu kan tadinya kotor. Oh, oke. Jadi dibersihin ya. Iya tadinya juga di bagian sini Hmm? itu kan lebih turun ini. Jadi tadi batasnya di bagian ini. Hmm? Ini kan ada tonjolan yang rata ini. Ya. Nah tadinya di sampai sini, sekarang di maju lagi. Kalau Itu. dari sini kelihatan kan berbeda. Oh, ini maksudnya nih. Iya itu Ini kan, ya? iya kan beda. Tadi harusnya agak mundur, sekarang jadi lebih ke sini. Ya Berarti lekukannya lebih diperdalam gitu ya, Man ya? yang di bagian sininya nih. Oke. Oh, kan ini lebih maju ya. Iya. Oke. Nah, kan kalau melihat dari cekungan ini kan berbeda tuh. Oke, nanti ini agak sensitif nih dari sisi manapun orang harus bisa lihat nih. Jadi bisa kita tanyakan ke Pak Bawor. Oke, Man, apalagi, Man? Oh, saya rasa sih sudah. Berarti ada 3 tempat yang dimodif ya, Man ya? Iya. Pertama teman-teman di manipul, alurnya. Ini tadi ada apa istilahnya ya? Tonjolan dihilangkan. Di bagian kerkas diratain dan dihalusin. Iya. Oke, kemudian di bagian arah ke blok ya. Iya. Di sini dimodif. Tuh. Oke. Iya. Itu di bagian bolongannya yang lagi dikerjakan Pak Bawor. Tuh teman-teman, jadi bolongannya itu di mungkin buntu, nah diperiksa. Nah itu kan kelihatan tuh alurnya, itu masih pendek ya, Man ya? Iya, itu aslinya begitu. Oke, nanti akan kayak seperti dicok gitu ya, Man ya? Jadi ini lebih panjang nih pada aslinya. Dijejerin. Mumpung lagi berhenti sebentar. Nah itu kelihatan Ini tuh. kan lebih panjang nih. Lebih keluar ke sini ya. Iya, kalau yang ini masih pendek. Oke. Itu teman-teman, nanti kita tanya itu fungsinya buat apa. Oke. Nah sambil nunggu Pak Bawor juga ini ngejar ini biar kita bisa diskusinya lebih enak. Iya. Bisa ditunjukin nanti bagian-bagian mananya. Iya. Nah kalau kita berandai-andai, Man, Ya. menurut kamu dan Marso, kan bentuk aslinya ya pasti udah dipikirkan nih sama insinyur-insinyur Honda, ya kan? Di sini tuh ada tonjolannya tuh, Oh. ya kan? Pasti ada maksud dan tujuannya. Nah, kenapa dihilangkan? Maksud dan tujuannya apa ini? Kata itu belum tahu. Nah, Belum tahu maksudnya fungsinya untuk apa sih dihilangin. Mungkin nanti kita catat bisa langsung ditanyakan nanti kalau sudah Pak Bawor istirahat. oke. Terus